Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat datang di podcast Megrotek. Dengan tema podcast kali ini adalah tips dan trik cum laude. Dengan saya sendiri, Rizaldin Kamaruzaman, sebagai hostnya. Dan di sebelah saya sudah ada dua kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak bisa berkenalan. Perkenalkan, nama saya Nur Halida, saya lulusan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Askia Insi, biasa dipanggil Askia, lulusan tahun 2023. Ya, mungkin langsung saja dari pertanyaan pertama. Kita jelaskan dulu apa sih cum laude itu, Kak? Mungkin Kak Askia yang jawab. Untuk cum laude itu sendiri bisa dikatakan untuk IPK terakhir kita itu harusnya lebih dari 3,5. Dan juga dalam nilai kita itu juga nggak boleh ada nilai C, berarti minimal B untuk yang sekarang. Bisa jadi juga ada tiap tahunnya bakal ada perubahan untuk nilai minimalnya dan IPK minimalnya. Baik, langsung lanjut saja ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pertama, bagaimana sih perasaan kakak-kakak ini karena sudah menjadi mahasiswa yang cum laude? Mungkin mulai dari Kak Askia. Kalau perasaan sendiri pastinya siapa sih yang nggak seneng kan kalau akhirnya cum laude. Bangga juga bisa disaksikan langsung oleh orang tua pas wisuda dipanggil namanya dengan predikat cum laude gitu. Pas mahasiswa yang cum laude juga itu punya privilege di mana untuk selalu didahului gitu. Pas kita wisuda yudisium kayak kita aja yang didahului. Terus juga untuk orang tua kita sendiri itu, untuk wali kita ada di dalam, sedangkan yang nggak cum laude itu ada di luar. Itu jadi kita bangga bisa disaksikan secara langsung. Kesannya dari kakak. Saya bahagia ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah banget, kayak bangga karena salah satu dari sekian target yang mau dicapai selama kuliah itu akhirnya bisa diperoleh. Selain itu juga melawan rasa malas, terus mempertahankan nilai dari semester pertama sampai akhir itu benar-benar salah satu perjuangan yang sangat ini ya menurut saya, jadi bangga. Pertanyaan kedua itu, bisa sih diceritakan bagaimana pengalaman kakak-kakak bisa menjadi mahasiswa yang cum laude? Pengalamannya itu pengalaman setelah cum laude atau sebelum? Pengalaman pas jadi mahasiswa. Kalau dari saya sendiri seperti kebanyakan mahasiswa lainnya ya, pengalamannya kayak ke kampus belajar gitu, terus tapi jadi ikut organisasi ini itu gitu. Nggak ada pengalaman yang spesifik sih yang lebih menarik, yang nggak ada perbedaan dari mahasiswa lainnya gitu. Mungkin perbedaannya dari segi apa ya, pokoknya nggak ada ininya sih, kayak sama aja sama mahasiswa kebanyakan. Dari Kak Nur. Seperti yang disampaikan Kia tadi, nggak ada pengalaman yang spesifik, cuma ya kayak biasa pergi ke kampus sama kayak mahasiswa lainnya. Cuma mungkin agak ini ya, untuk semester baru semester pertama itu kan karena kita baru beradaptasi nih, baru masuk kuliah, jadi mungkin intensitas belajarnya itu kayak lebih giat gitu, lebih giat intensitas kita belajar, soalnya kan takut nilai itu dapet C, minimal B lah ya kita ini. Terus semakin naik semester ya udah biasa, tapi intensitas belajarnya berkurang, yang seharusnya nambah malah kebalikannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih kendala-kendala kakak dulu selama kuliah dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Mulai dari Kak Asya. Ya, untuk saya sendiri kan kebetulan kesangkatan kan sama Ija. Itu kan waktu itu kita kuliah cuma 1 semester, terus kuliah dari rumah karena COVID kan. Itu jadinya itu juga kendala banget karena kita harus kuliah secara online, dimana saya sendiri juga kurang bisa menangkap materi gitu kalau secara online, karena kan kita juga ada kendala batin kita lah, itu kan kadang males gitu, kalau online kan bangun pagi males gitu. Jadi itu sih kendala kita. Terus juga selain itu juga ada ini kendala kesehatan mental dan emosional kan. Kan karena mungkin banyak tugas jadi kurang tidur, terus
untuk akhir-akhir ini kan jauh dari rumah juga mempengaruhi emosional kita gitu. Jadi untuk mengatasinya yang pertama yang tadi kalau pas kuliah online itu kan kita nggak dapat intinya itu kita nggak dapat materi secara full gitu. Kita nggak menyerap materinya dengan baik gitu. Jadi kita harus punya plan yang lain gitu. Kita nggak bisa mengandalkan kuliah pada saat kelas saja. Jadi kita harus di samping itu gitu kita harus cari materi itu ada banyak materi bisa dari YouTube dari Google gitu. Terus untuk kesehatan gitu mental atau emosional gitu juga kita bisa mengatasi untuk perbanyak pertemanan itu bisa kita cari pertemanan teman ngobrol yang penting apa yang ada di hati isi kepala kita itu bisa tersalurkan. Saya sendiri kendalanya. Lanjut dari Kak. Kalau dari saya mungkin kronologinya sama gitu ya, karena kita seangkatan sama dia mungkin terus kalau contohnya lagi kalau dari saya tuh waktu semester mendekati semester akhir waktu KKN sama penelitian praktiknya itu waktunya samaan, jadi ada apa ya namanya agak susah ya ngatur waktunya karena waktunya samaan, terus jarak dari antar kedua lokasi KKN sama waktunya beda. KKN-nya dapat di Lombok Tengah, terus kalau untuk penelitian studinya dapat di Paris. Jadi kita sepakat kemarin sama teman-teman kelompok kalau buat cara kita atasi supaya nggak terlalu capek bolak-balik dari rumah ke KLB. Jadi kita mungkin buat apa ini pengamatan berkegiatan skripsi itu 2 minggu sekali. Terus itu yang sisanya kegiatan proker KKN. Tapi walaupun cuma sehari, itu aja sih kendalanya. Selebihnya sama. Cara masuknya dari Kak. Oh ya, itu buat jadwalnya. Ya, jadwal setiap hari Minggu. Jadi kalau setiap hari Minggu itu pengamatan ke KRI. Nah, baliknya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu siang itu buat proker. Jadwalnya mungkin kalau udah jadwalnya terstruktur. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak-kakak untuk bisa terus semangat dalam belajar di perkuliahan? Kalau saya pribadi sih ingat KSP ya, karena KSP bayar, jadi semaksimal mungkin berusaha supaya tidak KSP lumayan sih buat dibayar. Kalau terus selain itu juga karena ada beberapa, karena mulai dari awal itu kayak ada beberapa list yang atau target-target ya yang saya sendiri kayak tulis terus usahakan untuk tercapai. Jadi kalau malas atau bosan tuh lebih dulu belajar semangat belajarnya yang Kalau dari saya untuk meningkatkan semangat belajar yang pastinya kita harus punya motivasi kita sejak awal gimana apa yang kita mau ke depannya kita harus ada. Jadi kalau juga sama kita kebetulan saya juga dapat beasiswa jadinya harus lulus tepat waktu, harus lulus dengan nilai yang baik. Dan selain itu juga kita lihat ke depannya kan di dunia pekerjaan juga membutuhkan pastinya yang diprioritaskan itu yang IPK-nya ya, yang dilihat pasti IPK kan di dunia pekerjaan. Jadinya kita juga nggak bisa meremehkan gitu. Jadi kita butuh motivasi. Kalau bisa kita tempel misalnya di cermin di meja belajar kita kayak bilang lulus IPK harus segini gitu. Jangan takut untuk membuat target. Kalau bisa dari awal kita harus lulus IPK harus 4 gitu. Itu jadi motivasi kita. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya langsung. Pertanyaan terakhir. Mungkin ada nih sepatah dua patah kakak dari kakak-kakak untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk meraih prestasi dan sekaligus untuk meraih uang. Nah, ya, kalau dari saya mungkin untuk mahasiswa baru ya untuk mahasiswa baru itu kalau kayak kata saya tadi itu harus kita punya target, itu jangan takut, pokoknya kalau bisa kalian harus lulus IPK 4 dan gitu.
kalau misalnya di akhir semester udah keluar kan KHS, udah ada IPK-nya misalnya kurang kurang dari 4, itu lagi buat target. Pokoknya jangan jangan sampai nggak punya target untuk lulus. Terus eh, selanjutnya untuk misalnya untuk mahasiswa yang udah lama, misalnya eh, udah ada nilai C, nggak bisa dong, jangan jangan berkecil hati, nggak apa-apa walaupun nggak keluar, yang penting nilainya masih di atas standar lah, atas 3 lah. Itu soalnya kan dunia pekerjaan juga kebanyakan merekrut yang IPK di atas 2,75, di atas 3 gitu. Jadi yang penting IPK masih aman, semangat buat belajar. Itu dari Kak. Kalau dari saya sendiri sih buat kata-katanya kayak semangat buat melawan rasa malas sama mood yang nggak tentu aja sih. Soalnya dari pribadi saya sendiri ya rasa malas itu jadi kayaknya semangat aja buat melawan rasa malas. Kuncinya itu aja. Berarti untuk kunci semangat dalam belajar tadi dari Kak Asianya menentukan harus ada motivasi, sama dari Kak Nur Aidanya harus ada cara melawan rasa malas supaya tidak malas. Kamu kasih dia. Kasih deh. Nah, ini ada pertanyaan dari penonton ya, untuk kakak-kakak. Apakah ada pengaruh mendapatkan cum laude terhadap prospek kerja? Dari Kak Mahna. Mungkin bisa jawab dari Kak. Apa ada pengaruh? Pengaruh mendapatkan cum laude terhadap prospek kerja. Ya menurut saya ya, menurut pengalaman pribadi sama dari cerita teman-teman saya yang udah duluan, ada pengaruh tapi nggak berpengaruh ke semua ya. Ada beberapa bidang ini di bidang di pekerjaan yang memang ada yang memang melihat dari apa namanya dari memang ada beberapa menurut saya berpengaruh tapi enggak ke semua. Mungkin ada emang beberapa bidang yang berpengaruh kalau kita buat kalau menurut saya juga ini lebih berpengaruh ke ini sih kalau melanjutkan studi. Ini ada yang tambahan Mungkin ya benar benar sih kata dia, nggak terlalu yang berpengaruh di semua, tapi juga waktu saya lihat yang kemarin pendaftaran CPNS itu ada jalur pemilih. Nah, apa implikasinya di jalur pemilih itu ada beberapa tes yang ditiadakan untuk jalur pemilih, dan juga untuk persaingannya juga lebih sedikit ya. Jadi tetap ada pengaruhnya tapi enggak semua bidang. Nanti untuk jawaban apakah ada pengaruh mendapatkan cum laude terhadap prospek kerja itu ada, tetapi tidak selamanya berpengaruh besar. Tapi contohnya ada tadi di tes CPNS tadi kan? Di tes CPNS itu ada syarat jika cum laude akan dihilangkan beberapa tes. Nggak pengurangan sama nggak dihitung di ambang batas. Masih ada pertanyaan dari penonton. Pertanyaan kedua itu, gimana caranya menghadapi dosen yang sulit mendapatkan nilai, karena sulit memberikan nilai, karena itu bisa mempengaruhi nilai kita. Dari Kak Suci, mungkin dari Kak Asken. Untuk perihal dosen mungkin ini ya kita bisa lihat dulu di awal-awal gitu. Di awal kelas mungkin kita bisa lihat sebenarnya maunya dosen ini apa gitu kan. Jangan berulah dulu di awal kelas gitu kan ya. Nah, terus kalau kita udah tahu misalnya ada beberapa dosen yang butuh penalaran itu, kalau kita jawab di UTS misalnya harus dia lengkap penalarannya itu, dan jadi kita pelajari dia untuk pokoknya kita lihat dulu gimana dosen.
Ya, mungkin selanjutnya dari saya. Kalau dari saya sih yang pertama mungkin bisa ya kayak semaksimal mungkin bisa mungkin kita ngikutin peraturan dari dosen di mata kuliah yang beliau ampu gitu. Kayak mungkin kan setiap pertemuan beberapa mata kuliah yang kalau pertama kali ketemu itu pasti dijelasin kayak kesepakatan kuliah kita mungkin toleransi kelasnya berapa menit, terus nilainya segini, dibagi segini. Mungkin kita bisa mulai dari situ. Kita ngikutin peraturan-peraturan yang diberi sama dosen. Terus sebisa mungkin kalau memang ada beberapa materi yang tidak dipahami itu kita tanya. Dia jangan malu bertanya kalau ini. Terus itu sih biasanya kalaupun ada tugas atau beberapa tugas terus kayak praktikum itu sebenarnya intinya kayak ngikutin ini aja sih. Nah, itu dari kesimpulan pertanyaan gimana caranya menghadapi dosen yang sulit memberikan nilai karena bisa mengurangi nilai. Berarti kesimpulannya tadi lebih hebat. Berarti kesimpulannya itu kita tuh harus pintar untuk menghadapi dosennya tuh dalam artian kita mengikuti aturan-aturannya, mengikuti kontrak kuliahnya, dan apabila kan ada dosen-dosen yang mengharuskan untuk kita melakukan penalaran atau ada juga dosen yang ingin jawaban singkat. Mungkin seperti itu jawaban. Nah, mungkin kesimpulan dari saya di podcast dengan tema tips dan trik ini, karena kalau itu minimal IPK-nya harus di atas 3,5 dan indeks nilainya tidak boleh di bawah B. Jadi minimal itu harus B, tidak boleh ada C ke bawah ya. Nah, dan untuk tips-tipsnya mendapatkan komod ini dari kakak-kakak tadi, mungkin seperti menjadwalkan semua kegiatan-kegiatan apa saja yang harus diselesaikan, kemudian menentukan skala prioritas. Untuk mungkin seperti kegiatan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan atau diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian diusahakan untuk lebih banyak mendengar dosen ketika menjelaskan di depan, karena juga sekaligus untuk bisa membuat rangkuman-rangkuman penting untuk bisa direview kembali supaya ketika ulangan tidak belajar banyak-banyak. Kemudian untuk supaya bisa selalu semangat, kita harus untuk menentukan motivasi, karena dengan adanya motivasi kita jadi ada acuan yang akan kita tuju untuk menyelesaikan kuliah. Mungkin sekian dari kesimpulan penyampaian kakak-kakak. Apabila ada kesalahan dari saya dan kesimpulannya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.